Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang lelaki bernama Haris. Ia dikenal rajin bekerja, namun hatinya sering gelisah. Sejak usahanya bangkrut, Haris merasa doanya tak lagi didengar. Ia tetap sholat, tetapi tanpa rasa, membaca doa, namun tanpa harap. Suatu malam, saat listrik padam dan desa tenggelam dalam gelap, Haris terbangun di sepertiga malam. Entah mengapa, hatinya tergerak untuk berwudu. Dalam kesunyian, ia berdiri menghadap kiblat. Tak ada suara selain detak jam dan hembusan angin. Saat sujud, air mata Haris jatuh. Untuk pertama kalinya ia berdoa tanpa mengeluh, tanpa menuntut. Ya Tuhan, jika ini ujian, ajari aku ikhlas. Jika ini hukuman, ampuni aku. Malam itu, hatinya terasa ringan, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Hari-hari berlalu. Hidup Haris belum berubah banyak. Namun ia berubah. Ia lebih sabar, lebih jujur, dan lebih lembut pada sesama. Ia mulai membantu di masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan menolong tetangga tanpa pamrih. Beberapa bulan kemudian, sebuah kesempatan datang tanpa diduga. Usaha kecilnya kembali berjalan, perlahan tapi pasti. Haris tersenyum, bukan karena rezeki itu besar, melainkan karena ia tahu, ketenangan adalah nikmat yang lebih dulu datang sebelum jawaban doa. Sejak itu, Haris tak pernah meninggalkan sepertiga malam. Ia percaya, dalam gelap yang paling sunyi, Tuhan paling dekat. Suatu pagi, setelah sholat subuh berjamaah, Haris duduk termenung di serambi masjid. Seorang lelaki tua menghampirinya. Wajahnya teduh, sorot matanya menenangkan. Anak muda, kata lelaki itu pelan, aku melihat perubahan dalam dirimu. Wajahmu kini lebih bercahaya. Haris tersenyum kecil. Saya hanya belajar menerima, Pak. Dulu saya berdoa agar hidup saya berubah. Sekarang saya berdoa agar hati saya yang diubah. Lelaki tua itu mengangguk. Itulah tanda iman mulai tumbuh. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi Dia selalu sanggup menguatkan jiwa. Sejak hari itu, Haris semakin yakin bahwa setiap ujian membawa pesan. Ia tak lagi mengeluh ketika rezeki terasa sempit, dan tak lupa bersyukur saat nikmat datang. Baginya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa dekat ia dengan Sang Pencipta. Suatu malam, di sepertiga malam yang hening, Haris kembali bersujud. Kali ini tanpa air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Ia sadar, Tuhan telah memberinya hadiah terbesar, iman yang menenangkan dan hati yang lapang. Dan di sanalah Haris menemukan makna hidup yang sesungguhnya, bahwa cahaya sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang selalu mengingat Tuhan. Waktu berjalan pelan namun pasti. Haris kini dikenal bukan karena keberhasilannya, melainkan karena ketenangan yang ia bawa kemanapun ia melangkah. Ketika orang lain datang dengan keluh kesah, Haris mendengarkan. Ketika mereka putus asa, Haris mengajak berharap. Suatu hari, musibah kembali mengetuk pintu. Anak Haris jatuh sakit cukup lama. Dulu, mungkin ia akan panik dan bertanya, mengapa lagi? Namun kini ia memilih diam, berdoa, dan berusaha. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Haris mengangkat tangannya. Ya Allah, bisiknya, aku titipkan anakku. Aku percaya pada rencanamu, bahkan saat aku tak memahaminya. Keajaiban tak selalu datang dalam bentuk kesembuhan seketika. Anak itu pulih perlahan. Namun yang lebih dahulu sembuh adalah hati Haris, dari rasa takut berlebihan dan ketergantungan pada dunia. Malam itu, Haris kembali bangun di sepertiga malam. Ia tersenyum dalam sujudnya. Ia sadar, Tuhan telah mengajarinya satu hal penting. Iman bukan tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang hati yang tetap tenang di tengah badai. Sejak saat itu, Haris berjanji pada dirinya sendiri. Selama ia masih bisa bersujud, ia tak akan pernah benar-benar jatuh. Dan ketika fajar menyingsing, cahaya matahari memasuki rumahnya. Seakan menguatkan keyakinan bahwa setiap malam yang gelap, selalu memiliki pagi yang penuh harapan. Tahun-tahun berlalu. Rambut Haris mulai memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun satu hal tak pernah berubah, kebiasaannya bangun di sepertiga malam. Di atas sajadah yang sama, ia bersujud dengan doa yang kini sederhana, namun penuh keyakinan. Desa itu pun berubah. Anak-anak yang dulu ia ajari mengaji kini telah dewasa. Sebagian merantau, sebagian menetap, namun mereka selalu mengingat nasihat Haris,
Jika hidup terasa berat, jangan menjauh dari Tuhan. Justru mendekatlah. Suatu malam, Haris merasa tubuhnya lemah. Napasnya berat, namun hatinya damai. Ia meminta air wudhu, lalu salat semampunya. Dalam sujud terakhirnya, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Tak ada teriakan, tak ada ketakutan. Hanya ketenangan, seperti cahaya lembut yang dulu pertama kali ia rasakan di sepertiga malam. Pagi harinya, desa itu sunyi. Haris telah pergi dengan tenang. Namun kisahnya tidak berakhir. Setiap kali azan subuh berkumandang, ada seseorang yang tergerak untuk bangun lebih awal. Setiap kali seseorang hampir putus asa, mereka teringat Haris yang tak pernah berhenti bersujud. Dan setiap sepertiga malam, doa-doa pun terus mengalir, menjadi cahaya yang tak pernah padam. Karena sejatinya, orang beriman tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam doa-doa yang ia tinggalkan, dan dalam hati-hati yang ia kuatkan. 40 hari setelah wafatnya Haris, desa itu mulai berubah. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah menuju masjid pada sepertiga malam, padahal pintunya terkunci. Ada pula yang melihat cahaya lembut menyala dari dalam masjid tua, seperti lampu minyak, namun lenyap saat didekati. Awalnya orang mengira itu hanya perasaan. Sampai suatu malam, Fahri, pemuda desa yang jarang sholat, terbangun oleh mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Haris berdiri di dalam masjid. Wajahnya tenang, namun matanya memandang dalam. "Kenapa masjid sepi?" tanya Haris pelan. Fahri terdiam. "Sepertiga malam masih ada," lanjutnya, "tapi tak ada yang datang." Fahri terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Azan subuh belum berkumandang, tapi hatinya bergetar hebat. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berjalan ke masjid di tengah gelap. Di sana, masjid tidak kosong. Ia melihat sajadah terbentang rapi. Lampu masjid menyala redup. Udara terasa berat namun damai. Fahri gemetar, antara takut dan ingin menangis. Saat ia sholat, ia mendengar isak tangis pelan, bukan dari manusia, tapi seperti suara penyesalan yang tertahan. Usai sholat semua kembali normal. Lampu padam. Masjid kosong. Sejak malam itu, semakin banyak warga bermimpi hal serupa. Bukan mimpi menakutkan, melainkan peringatan. Tentang waktu yang disia-siakan. Tentang doa yang ditinggalkan. Seorang ustadz tua berkata, "Tidak semua yang menampakkan diri itu gentayangan. Ada yang diizinkan Tuhan sebagai teguran." Kini, setiap sepertiga malam, masjid itu tak pernah benar-benar kosong. Bukan karena arwah Haris, melainkan karena amalnya yang masih hidup, memanggil jiwa-jiwa yang hampir mati. Dan orang-orang pun sadar. Yang paling menakutkan bukanlah kehadiran orang yang telah wafat, melainkan hati yang mati saat masih hidup. Sejak malam-malam itu, masjid tua menjadi tempat yang dihindari sekaligus dirindukan. Banyak orang ingin datang, tapi hanya sedikit yang benar-benar sanggup melangkahkan kaki saat sepertiga malam tiba. Suatu malam Jumat, hujan turun tanpa angin. Desa sunyi, terlalu sunyi. Imam masjid, Pak Salim, terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah mimbar, padahal ia tidur di rumahnya. Ketukan itu berirama, seperti tasbih yang jatuh satu persatu. Tok, tok, tok. Dalam tidurnya, ia melihat pintu masjid terbuka sendiri. Di dalamnya, ada barisan orang sholat, namun wajah mereka tak jelas, seperti tertutup kabut. Di saf paling depan, satu sosok berdiri diam. Pak Salim mencoba mendekat, namun kakinya terasa berat. Saat ia menatap lebih jelas, ia tersentak. Sosok itu adalah Haris. Bukan dengan wajah menakutkan, melainkan wajah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk dunia ini. Azan tak terdengar, tapi salat dimulai. Tak ada suara takbir, namun semua makmum serentak rukuk. Pak Salim ingin mundur, ingin terbangun, namun tubuhnya justru ikut berdiri di saf paling belakang. Saat sujud, lantai masjid terasa dingin, bukan dingin batu, melainkan dingin yang merayap ke dada, seolah menyentuh dosa-dosa lama. Di antara isak yang tertahan, Pak Salim mendengar bisikan. Ini bukan masjid manusia. Ini tempat catatan amal dibuka. Ia terbangun dengan napas terengah. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47. Dengan gemetar, Pak Salim bangkit dan berjalan ke masjid. Pintu tidak terkunci.
Di dalam, lampu mati. Namun di saf depan, ada bekas sajadah basah, seolah baru dipakai bersujud. Bau tanah bercampur wangi minyak kasturi memenuhi udara. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering. Orang-orang yang jarang salat mulai bermimpi dikejar bayangan gelap tanpa wajah. Anak-anak kecil menangis saat melewati masjid, berkata melihat orang-orang diam yang berdoa tanpa suara. Seorang ustadz sepuh akhirnya berkata dengan suara berat. Ada malam-malam tertentu, ketika Allah mengizinkan hijab terbuka. Yang terlihat bukan makhluk untuk ditakuti, tapi peringatan bagi yang lalai. Dan yang paling menakutkan bukanlah penampakan itu, melainkan kenyataan bahwa setiap sosok di saf tersebut adalah orang-orang desa yang masih hidup, terlihat sebagaimana keadaan imannya saat itu. Sejak kabar itu menyebar, sepertiga malam tak lagi sepi. Tangis terdengar dari masjid, dari rumah-rumah, dari sudut-sudut desa. Karena mereka sadar, jika malam itu hijab kembali terbuka, mereka ingin terlihat sedang bersujud, bukan sekadar tercatat. Malam itu berbeda. Tak ada angin. Tak ada hujan. Bahkan jangkrik pun diam. Seolah seluruh desa menahan napas. Jam menunjukkan pukul 2.33, waktu yang oleh para orang tua disebut malam yang dilarang terlewat. Malam ketika doa diangkat, tapi juga ketika catatan dibentangkan. Pak Salim sudah berada di masjid sejak tengah malam. Ia tak sendirian. Beberapa warga datang dengan wajah pucat, membawa sajadah, membawa penyesalan. Lampu masjid tak dinyalakan. Namun cahaya tetap ada, lembut, turun dari langit-langit, tanpa sumber. Saat iqamah seharusnya dikumandangkan, suara lain terdengar. Bukan azan. Bukan pula manusia. Suara itu seperti gema doa yang terlambat. Masih adakah waktu? Bagi yang menunda? Tiba-tiba, dinding masjid terasa menjauh. Saf-saf memanjang. Di antara jamaah, muncul sosok-sosok samar, tak berbayang, tak berbunyi. Wajah mereka tertunduk, tangan terikat cahaya redup. Pak Salim gemetar saat menyadari. Mereka adalah orang-orang desa yang telah wafat, namun jarang sujud semasa hidup. Di saf paling depan, Haris kembali berdiri. Kali ini ia menoleh. Jangan lihat kami, katanya lembut. Lihatlah tempatmu sendiri. Pak Salim menunduk, dan jantungnya serasa runtuh. Saf tempat ia berdiri retak, seolah rapuh oleh kelalaian yang lama ia simpan. Sholat dimulai. Setiap gerakan terasa berat, seperti membawa dosa sendiri. Saat sujud terakhir, lantai masjid basah oleh air mata, bukan hanya dari yang hidup, tapi juga dari mereka yang tak lagi punya waktu. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih tegas. Sepertiga malam akan tetap ada. Yang belum tentu ada, adalah umurmu. Cahaya padam. Semua terjatuh dalam gelap. Ketika azan subuh berkumandang, masjid kembali normal. Tak ada penampakan. Tak ada cahaya aneh. Hanya manusia-manusia yang terisak, bersujud lebih lama dari biasanya. Sejak malam itu, desa berubah selamanya. Tak ada lagi masjid kosong di sepertiga malam. Tak ada lagi doa yang ditunda dengan alasan nanti. Karena mereka tahu, Tuhan tak menakutkan. Yang menakutkan adalah dipanggil saat belum siap pulang. Namun tidak semua orang berubah. Ada satu lelaki di desa itu, Raga, yang menertawakan semua cerita. Halusinasi orang-orang lelah, katanya. Tak ada yang kembali dari mati. Malam demi malam, ia tetap tidur lelap. Azan subuh hanya menjadi suara latar bagi mimpinya. Hingga pada suatu malam, ia terbangun sendirian. Bukan karena mimpi. Bukan karena suara. Melainkan karena sunyi yang terlalu sempurna. Jam di dinding berhenti di pukul 2.33. Lampu kamar menyala sendiri. Udara menjadi dingin, bukan menusuk, tapi menekan, seperti dada yang dililit rasa bersalah lama. Di sudut kamar, sajadah terbentang, padahal Raga yakin, ia tak pernah memilikinya. Lalu terdengar suara langkah. Bukan mendekat, tapi berjalan menjauh, seolah seseorang baru saja meninggalkan sujud. Di cermin, bayangan Raga tidak bergerak. Bayangan itu menoleh lebih dulu. Dengan suara yang bukan miliknya, bayangan itu berkata, "Ini waktumu dipanggil, bukan untuk diambil,
tapi untuk dipilih. Raga menunduk. Di dadanya terasa sesak, seperti ada pintu yang lama terkunci. Ia melihat ke saf gelap, dan tersentak. Di sana berdiri dirinya sendiri, versi lain yang selama ini ia pelihara. Angkuh, lalai, menunda. Pilih safmu, kata Haris. Waktu bukan milikmu. Tapi keputusan, masih. Tangis Raga pecah. Ia berlari ke saf terang, jatuh tersungkur, bersujud dengan tubuh bergetar. Kata-kata doa keluar terbata, bercampur penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. Saat dahinya menyentuh lantai, cahaya menyelimuti. Azan subuh berkumandang. Raga terbangun di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 4.12. Sajadah ada di depannya, kini benar-benar nyata. Dengan napas berat, ia berdiri, berwudu, dan berjalan ke masjid. Sejak hari itu, Raga tak pernah melewatkan sepertiga malam. Karena ia tahu, horor terbesar bukan melihat yang gaib, melainkan melihat kebenaran tentang diri sendiri, lalu memilih untuk tetap tidur. Dan di desa itu, hingga kini, setiap pukul 2.33, selalu ada satu doa yang terangkat. Sebagai tanda bahwa panggilan masih dijawab. Tahun berganti. Desa itu tampak normal bagi orang luar. Masjid ramai, azan tak pernah terlambat, dan sepertiga malam tak lagi sepi. Namun hanya sedikit yang tahu, panggilan itu belum berhenti. Setiap malam tertentu, selalu di pukul 2.33, ada satu sajadah yang terbentang sendiri di masjid. Bukan milik Haris. Bukan milik Raga. Tak pernah sama orangnya. Suatu malam, seorang musafir singgah. Ia tidur di serambi masjid. Saat terbangun, ia melihat seseorang salat sendirian di dalam. Cahaya lembut menyelimutinya. Musafir itu bertanya keesokan paginya, siapa yang salat semalam? Tak ada yang menjawab. Pak Salim hanya menunduk dan berkata pelan, itu bukan siapa-siapa. Itu kesempatan. Karena sejak kejadian Raga, orang-orang sadar, tidak semua dipanggil dengan mimpi, tidak semua dipanggil dengan cahaya. Sebagian dipanggil dengan rasa gelisah tanpa sebab, dengan hati berat menjelang tidur, dengan takut yang tak bisa dijelaskan. Dan pada malam terakhir Ramadan tahun itu, seorang anak kecil bertanya polos, Pak, kenapa masjid seperti penuh, tapi yang terlihat cuma kita? Pak Salim memeluknya erat. Karena tidak semua yang bersujud itu hidup, dan tidak semua yang hidup, benar-benar terjaga. Malam itu, hujan turun pelan. Sepertiga malam terbuka. Tak ada penampakan. Tak ada suara. Hanya satu kalimat yang terasa di dada setiap orang yang terjaga. Jika malam ini aku memanggil, kau ingin aku menemukanmu sedang apa? Dan sejak saat itu, horor terbesar di desa itu bukan lagi bayangan atau suara, melainkan ketika seseorang tidur nyenyak, tanpa rasa ingin bangun sama sekali. Karena mereka tahu, panggilan sepertiga malam bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijawab, selama jawaban itu masih diterima. Malam ini sunyi. Tidak ada cahaya aneh. Tidak ada mimpi. Tidak ada sosok yang menampakkan diri. Jam terus berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, dada terasa sedikit berat. Bukan takut. Bukan sedih. Hanya, terusik. Di masjid desa itu, sajadah kosong masih terbentang. Tidak basah. Tidak bercahaya. Menunggu seperti benda mati, namun terasa hidup. Pak Salim pernah berkata pada dirinya sendiri, jika suatu hari semua penampakan berhenti, itu bukan karena panggilan selesai, tapi karena manusia sudah tahu jawabannya. Karena sejatinya, horor tidak datang dari yang tak terlihat. Ia datang dari waktu yang terus berjalan, dari napas yang bisa berhenti kapan saja, dari malam yang tak kita tahu apakah masih akan kita temui. Tak ada suara yang memanggilmu sekarang, tak ada Haris, tak ada Raga. Hanya satu pertanyaan yang perlahan muncul di hati. Jika malam ini sepertiga malam datang, apakah kamu akan bangun? Atau kembali menunda, seperti kemarin? Dan disitulah cerita ini benar-benar berakhir. Bukan di desa itu. Bukan di masjid itu. Tapi di keputusanmu malam ini. Malam kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada yang runtuh. Tidak ada tanda. Dunia tetap berputar seolah tak pernah ada peringatan. Namun di setiap rumah, ada satu hati yang terjaga lebih lama dari biasanya. Ada yang menatap langit-langit, ada yang mendengar detak jam,
Ada yang menahan gelisah tanpa tahu sebabnya. Bukan karena takut pada kegelapan. Melainkan karena sadar, waktu tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Sepertiga malam akan selalu datang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan memanggil. Melainkan apakah kita masih mau menjawab. Dan jika suatu malam cerita ini teringat kembali, saat sunyi terasa lebih berat dari biasanya, ingatlah satu hal, yang paling menyeramkan bukan saat ajal datang, tetapi saat panggilan kebaikan diabaikan. Padahal pintu taubat masih terbuka. Jika kisah ini membuat hatimu terusik, mungkin itu bukan rasa takut, melainkan panggilan. Karena sepertiga malam akan selalu datang, tapi belum tentu kita masih diberi waktu untuk menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar, like dan subscribe.